Wa minhum, jadikan ayat sebelumnya kita rangkaikan dulu. Di antara yang paling menonjol dari orang-orang munafik, ini ayat sebelumnya ya, kita sambungkan ya. Itu hidup dalam kecemasan. Tapi kecemasan dalam konteks takut terbongkar aibnya. Jadi orang itu kenapa hidup dengan pencitraan? Takut terbongkar aibnya. Sehingga mereka selalu saja berpikir soal tempat bersembunyi. Andai kata ada tempat bersembunyi di lubang tanah, kemarin mereka, maka pasti mereka bikin itu tempat. Kalau mereka bisa membuat tempat bersembunyi di tebing-tebing, pasti mereka itu bikin tempat di situ. Jadi sifat orang munafik itu selalu resah, tapi dalam konteks takut ketahuan belangnya, aibnya. Nah, apa aksi yang dilakukan? Pencitraan. Yang jadi masalah, mereka pengen dicitrakan satu bagian majelis dengan kita, satu rombongan keislaman dengan kita. Ini kan masalah. Berarti berislam bukan pengen punya ketergantungan dengan Allah. Mereka berislam pengen disebut satu komunitas dengan kita. Itulah yang dulu di Jawa sering disebut rebu-rebu gedang itu. Mereka ikut sholat, ikut sholat. Mereka ikut infak, ikut gerakan infak. Tapi sebetulnya mereka bukan bagian dari kita. Nah, kita disadarkan supaya jangan kecelik, supaya jangan tertipu. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Allah. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu ada yang modelnya masih orang munafik ini ya. Ya mizuka fis sadaqat, yang ilzam, jadi jor-joran dalam donasi sedekah. Nah, itu yang paling banyak ditemui para halik. Wonge loman, berapa dihabiskan untuk membantu berdirinya pesantren, coba berapa itu? Ya, kemarin sempat saya terbawa arus berapi-api kan, saya menceritakan sebulan. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yashatu. Dalam hal sedekah, kita sedekah dulu ya. Tapi giliran pendistribusian sedekah, mereka tidak berharap. Bahkan kalau mereka itu dapat kebagian mirip BLT, maka mereka senang. Bingung gak tuh? Jadi mereka terlihat infak, tapi giliran pembagian sedekah mereka pengen masuk mustahik. Wa ilam yu'tau minha, giliran mereka enggak kebagian mustahik, idahum yashatu, maka mereka cemberut, ya, marah, menggerutu, ngebing. Jadi sebetulnya orang munafik itu siapa ini? Muzaki apa mustahik? Nah, AC DC. Terjadilah pembagian sedekah oleh Rasulullah, atau pembagian zakat. Benar aja, orang-orang itu yang munafik itu akhirnya melakukan protes keras, dan rupanya ini juga bagian dari hikmah pembagian zakat. Hikmah pembagian zakat itu tes ombak untuk mengetahui siapa orang munafik di sekitar kita.
Nah, diantaranya mulai kelihatan belakangnya itu ternyata orang-orang yang itu si fulan ketahuannya dia bukan orang muslim, bukan orang mukmin, tapi dia adalah orang munafik. Dari mana tahunya? Memprotes kebijakan Rasulullah soal pembagian zakat. Mereka mempertanyakan, kenapa saya nggak dapat ya Rasulullah? Yang jadi masalah protesnya kepada Rasulullah yang tidak punya celah kesalahan bagi, nggak punya. Kalau protes ke lajismu masih mungkin saja salah data, salah bagi. Ini protes ke Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad itu salah sasaran. Emang BA subsidi BBM kan bukan. Maka mereka protes, marah. Dari situlah akhirnya diketemukan, oh si fulan munafik. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Maksud saya misal begini, bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan diamanati Allah mengelola zakat. Lalu datang protes, ibu, saya ini lihat rumah saja udah mau roboh, bla 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 bla. Tega nggak kita nyebut dia munafik? Nah, tapi ini cara berceritanya begini. Cara berceritanya bahwa distribusi zakat itu bisa menjadi konfirmasi untuk mengetahui siapa dia. Ya. Nanti akan diterangkan, karena sebetulnya soal siapa yang menjadi mustahik itu ada rinciannya. Ternyata ibu-ibu punya argumentasi, Pak, Bu, maaf, kenapa Bapak tidak saya jadikan mustahik? Karena begini, Bapak nggak memenuhi syarat indikator. Tapi kan saya begini ya, berani tidak kita menyebut, oh tambah lagi Bapak memperkuat argumentasi kami, Bapak orang munafik. Bisa nggak itu? Tuh namanya pembagian kurban. Saya kadang-kadang nggak tega lihat panitia itu. Udah capek dia megang golok, bahaya kan? Kadang-kadang menerima cacian, melihat lagi orang udah bawa daging banyak, dia masih ketar-ketir pembagian ya. Nah, terlihat nggak tuh orang-orang munafik banyak di sekitar kita itu? Jadi hikmah dari pembagian zakat adalah tes ombak untuk mengukur siapa orang munafik di sekitar kita. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu, andai kata saja, andai kata, tapi andai kata yang tidak mungkin. Orang munafik itu nggak mau tahu omongan Allah Rasul, yang penting dia dapat bagian zakat. Walau annahum, dan andai kata sesungguhnya mereka itu radu, ikut senang, rela ma atahumullah wa rasuluhu, terhadap keputusan Allah dan Rasulnya dalam distribusi zakat. Wa qalu, maka mereka pasti ngomong hasbunallah yusna, saya terima cukup dari Allah. Ya, saya terima bahwa saya kebagian, yang lain gak kebagian, saya gak kebagian, yang lain kebagian. Hasbunallah. Kalau mereka memang ridho pada sistem distribusi Allah. Sayutin Allah min fadlihi wa rasuluhu. Maka pasti lebih dari sekedar zakat, maka akan didatangkan oleh Allah bonus anugerah yang lain. Inna ilallahi raghibun, karena kita ini hanya senang kepada Allah. Tapi kan lau itu andai. Mungkin gak mereka begitu? Nggak mungkin. Kadang-kadang yang dihadapi kita sebagai panitia, Pak udah gak usah ngomong dalil, anak saya butuh makan ini. Kan kadang-kadang begitu. Dan itulah sifat orang munafik.
Nah, maka ayat 60 menjelaskan, hei orang munafik, innamas shadaqat, zakat itu dibatasi, innama itu dibatasi ya, hanya untuk satu, lil fuqara, kamu fakir bukan. Oh, bukan fakir kok ngaku fakir. Akhirnya minta pengajuan karena anaknya pengen masuk kuliah, maka masuk daftar keluarga tidak mampu, minta ke Pawawan SKTN kan, karena ketua RW surat keterangan tidak mampu. Munafik enggak itu? Munafik, tapi kita anggap sikir lamun orang konon ganti, berarti sikir lamun orang munafik ganti dong. Ya pernah lihat. Jadi sikir lamun orang munafik ganti. Ya Allah, sing bengen go konon usah sikir. Sing bengen dari dulu ya begitu. Jadi kemunafikan itu ideologi untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Wal masakini, dikaji lagi, kamu orang miskin bukan. Di sini fuqara dibedakan dengan orang miskin. Wal amilina alaiha, apa wal amilina alaiha? Panitia. Ya panitia lah, manajemen zakat, lajis lah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan atau kamu ini baru cekernya masuk Islam mungkin, ya perlu diberikan hadiah. Maka nanti saya omong kepada banyak majlis agar memberi hadiah pada kamu lebih dari zakat ini. Karena mu'alaf itu memang harus kita besarkan hatinya. Wa firriqab, atau orang-orang yang masih terjebak dalam perbudakan, keterbelengguan. Sampai sekarang masih ada keterbelengguan walaupun perbudakannya sudah nggak ada. Mungkin terbelenggu ekonominya, politiknya, sosialnya, itu kita bebaskan.